Ayo, kita udah nyampe di Gunung Bromo sambil makan bakso. Nah ini guys, makan baksonya sih biasa lur, tapi pemandangannya lo makan baksonya deh pas di puncak Bromo dulur. Nah bareng nyonya. Nah ini dia, yang penting itu yo makan yo viewnya ya jos. Enak makan dulu ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi teman-teman setelah sekian lama nggak ngevlog naik motor. Nah Mas Khairil hari ini tepatnya di tanggal 1 bulan Mei ya. Ini adalah matahari pertama di bulan Mei tahun 2024. Mas Khairil sama Mbak Via itu rencananya kita mau ke jalan-jalan ke Bromo, cuman kita ngelewatin via Nongko Jajar ya, via Nongko Jajar. Nah kita coba ngelewatin jalur yang jarang kita lewatin ya. Pernah sih lewat Nongko Jajar, cuman waktu itu malam banget malahan. Itu bukan malam ya, sekitar jam 2 dini hari. Jadi ya kanan kirinya rumput-rumputnya itu kan nggak kelihatan. Nah sekarang coba kita jalan-jalan lewat Nongko Jajar ke Bromo. Terus ya karena santai ya, nggak ngejar sunrise juga, karena Mbak Via juga nggak betah, nggak kuat dingin. Jadi kita sengaja berangkatnya habis subuh, terus cuacanya agak hangat baru kita ngelanjutin perjalanan. Nah ini Mbak Via lagi ada di salah satu bank, biasa mengurus urusan akomodasi biar semuanya berjalan dengan lancar. Nah oke gitu dulu teman-teman ya, kita bumper dulu ya. Minta tolong doanya supaya Mas Khairil di perjalanan baik-baik aja dan tidak terkendala suatu hal apapun, sehingga Mas Khairil bisa nyajiin video buat kalian yang asik viewnya. Oke, itu dulu. Thank you. Nah teman-teman, ini kita sudah ada di jalur Nongko Jajar menuju Bromo ya. Cuman ini belum nyampe Nongko Jajar sini. Ini masih daerah apa itu? Gak tahu Mas Khairil, lupa. Nah jalur ini teman-teman, ya tadi itu banyak sih pemberitahuan. Intinya itu ya jalur ini tanjakannya juga sama ya, cukup banyak tanjakannya. Dan pastiin kendaraan kita itu memang layak ya, karena jalur ini tuh dia tanjakan tapi ya konsisten, nggak terlalu nanjak. Oh ini masuk desa Gerbo teman-teman, desa Gerbo. Buset, sampai sini guys yang naik sepeda. Aduh. Nah itu teman-teman, di sebelah kanan kiri kita itu
banyak-banyak rumput gajah teman-teman, karena itu di depan sana itu banyak petani peternak sapi ya, sapi susu perah. Jadi biasanya sapi susu perah itu biar hasil susunya itu bagus ya, berkualitas, biasanya makanannya juga harus dijaga. Nah biasanya salah satu suplemen yang alami itu rumput gajah teman-teman. Nah ini kita sambil nikmati jalurnya ya, keren banget, menikmati liuk-liukannya. Wih, pemandangannya juga kanan kiri sawah. Oke gitu dulu dah Mas Khairil, nggak banyak omong, sambil menikmatin lagu yang Mas Khairil putar. Silakan kalian ini ya, apa namanya, melihatin perjalanannya, ngikuti perjalanannya Mas Khairil ya. Oke, Mas Khairil putar dulu lagunya nih biar asik. Tentu waktu tidak sederhana, tentang dia menemukan. Apakah harus kembali dan cerita? Bisa saja tapi aku fana. Jadi bagaimana sekarang jika waktu tak berpihak? Apakah akan mengutuk atau akan meletup? Aku menemukanmu, sebagaimana cerita. Apakah semua sudah lupa, seperti narasi yang biasa? Tentu kau kan kecewa, sebagaimana aku, tapi jalanlah. Tentu waktu tidak sederhana, tentang dia menemukan. Apakah harus kembali dan cerita? Bisa saja tapi aku fana. Jadi bagaimana Tapi bengi ya sang ya. sekarang jika waktu tak berpihak? Apakah akan mengutuk atau akan meletup? Aku menemukanmu, sebagaimana cerita. Apakah semua sudah lupa, seperti narasi yang biasa? Tentu kau kan kecewa, sebagaimana aku, tapi jalanlah. Di ufuk barat matahari terbenam, mengukir
Ukir senja dalam warna hangat, bintang bersembunyi di balik awan, menyaksikan keindahan sore yang mempesona. Langit berubah warna dari biru menjadi oranye, seakanlah menari dalam keanggunannya, menyentuh hati. Angin berbisik lembut memeluk keheningan sore ini, membawa kedamaian yang abadi. Oh, keindahan sore dalam gemuruh sunyi, seperti lukisan di atas kanvas langit, membawa kita ke dalam dunia yang tenang. Saat kita merenung dalam keindahan yang tercipta, seakanlah menari dalam keanggunannya, menyentuh hati. Angin berbisik lembut memeluk keheningan sore ini, membawa kedamaian yang abadi. Oh, keindahan sore dalam gemuruh sunyi, seperti lukisan di atas kanvas langit, membawa kita ke dalam dunia yang tenang. Saat kita merenung dalam keindahan yang tercipta, bayangan panjang menari di permukaan bumi, sinar senja menari di antara pepohonan rindang. Seberapa cepat ku dan kamu bersama, tuh apakah masih ada perbedaan? Di mana kamu saat sore menjelang? Aku pesankan terjela yang mungkin saja menenangkan jiwa. Mungkin rembulan tidak saja menyapa, mungkin juga matahari tidak hanya melambai. Bisa saja angin membawa rindu kemari, karena lukisan sore selalu menyatakan jika hidup ini belum selesai. Aku bicara tentang rindu yang belum dibayar lunas, karena sore keburu menjelang. Seberapa cepat ku dan kamu bersama,
Masya Allah. apakah masih ada? Nah ini karena banyak teman-teman jalur menuju Bromonya, jadi kalian nggak usah khawatir nyasar ya, bisa pilih jalur yang mana aja. Cuman kayaknya jalur ini adalah salah satu jalur alternatif buat motor karena jalurnya kecil, jadi ya mungkin kendaraan roda 4 ya nggak mau ya, atau tidak dialihkan oleh Google Map lewat sini, tidak direkomendasikan. Tapi ini jalur keren sih menurut Mas Khairil. Nah barusan diomongin nongol dah. Pasti warlock itu. Nah ini kalau hujan sih ya serem ini guys. Nah teman-teman, seperti yang kalian lihat tadi, jalur Bromo itu waduh mengasihkan banget. Nah ini pertanian tuh di kanan kiri ya. Mas Khairil nggak tahu nanam apa sih, mungkin ya macem-macem ya, ada yang wortel, kubis ya. Tapi kalau setahu Mas Khairil sih, kalau dia lerengnya terlalu curam seperti ini tuh agak susah ditanamin padi ya. Nah ini kubis teman-teman, seger banget. Nah sambil nikmati perjalanan, Mas Khairil pengen ngasih tahu ke kalian, buat kalian yang pengen jalan-jalan ke Bromo ya, monggo dipersilahkan. Jalurnya seperti ini guys. Ya menurut Mas Khairil sih rugi sih kalau kalian tidak mencoba ya, karena nih pemandangan alam, udara yang segar, semua sudah disajikan sih. Tinggal kita nih mau gerak atau enggak. Nah tapi yang paling penting sih menurut Mas Khairil ya, jangan lupa juga kewajiban kita, jangan motoran terus, akhirnya kerjaan, keluarga ya akhirnya terbengkalai. Yang paling penting jangan lupa tanggung jawab utama. Nah setelah itu semua beres ya, rumah juga sudah aman, orang-orang di sekitar kita juga sudah aman ya, terutama pekerjaan. Nah ayo waktunya kita refreshing. Nah jalannya seperti ini loh, keren banget tuh. Ini pohon apa ya, pohon pinus atau pohon cemara nih Mas Khairil nggak tahu nih. Nah jalurnya itu kalau kalian berangkat jam segini tuh maksud Mas Khairil jam 8 ya, ini jam 8 udah, itu sepi loh guys, enak banget. Tapi kalau malam ya gelap pasti. Dari tadi nggak ada lampu jalan kan. Duh, lihat itu. Wih, asik banget dah. Seger. Nah ini kayaknya tadi tuh bekas-bekas longsor itu sih teman-teman. Wajar ya, karena kan ini kan daerah pertanian, lereng-lerengnya pertanian, tanahnya pasti gembur kan. Nah jadi kalau longsor ya tetap hati-hati. Nah kita undian tiket teman-teman. Jadi ini ada list harganya.
masuk pengunjung hari libur. Nah kayaknya ini beda nih hari libur sama hari biasa. Mungkin lebih murah kalau hari biasa. Dua orang, tadi totalnya 73.000. Jadi buat teman-teman yang masuk Bromo itu informasinya itu kalau dia berangkat malam kalian harus online ya, harus masuknya itu harus online, tapi kalau di atas jam 9 itu sudah bisa offline. Oke, itu dulu kita lanjutin perjalanan. Si mesin sambil ngademin mesin, nanti kita lanjutin lagi perjalanannya sambil mungkin cari-cari sarapan. Nggak tahu nih. Jadi itu dulu. Nah, kita sudah masuk ke Taman Nasional Gunung Bromo, teman-teman. Ini kita ikut mapnya aja, cuman mapnya ini mengarah ke Gunung King Kong katanya. Mas Khairul juga nggak tahu dah Gunung King Kong itu gimana bentuknya. Kalau Bukit Teletabis sih ya gitu-gitu lah ya. Dan kalau Bukit King Kong kayak Mas Khairul baru dengar. Ya memang trip kali ini ke Bromo itu pengen tahu daerah yang di daerah sekitar Bromo yang kita belum pernah tahu daerah itu. Jadi ya pengen tahu aja sih. Nah ini ada pemberitahuan tanjakan terjal, gunakan gigi 1. Oh ya tadi buat teman-teman di waktu pos pendaftaran Mas Kevin pengen kasih tahu tuh. Nah di pos pendaftaran itu di situ tuh ada penyewaan sepeda motor yang non-matic teman-teman, alias manual. Nah kenapa? Karena memang untuk matic, kendaraan matic ya, mungkin khususnya roda 2 itu tidak direkomendasikan sih teman-teman. Karena jalurnya itu cukup ekstrim ya. Jadi khawatirnya mungkin remblong ataupun mungkin ada gangguan teknis lainnya ya. Jadi mungkin yang disarankan di sini adalah kendaraan-kendaraan dengan kondisi manual. Tapi ya manual juga ya harus sehat juga ya. Bukan berarti manual asal manual aja. Jadi juga kendaraan manual yang sehat. Nah buat kalian yang punya motor matic ya, Mas Khairul sih memang cukup nyaranin kayak juga kendaraan yang non matic sih kalau kesini. Kalau lihat dari jalurnya ya mendingan non matic, karena kalau matic ya cukup bikin adrenalin kalian naik turun, dan juga kasihan kendaraan kalian ya. Nah jadi teman-teman tadi Mas Khairul sih sebetulnya udah ngeliput ya video waktu perjalanan dari Mojokertonya, cuman kayaknya nggak ke-record ya. Jadi Mas Khairul pengen ngasih tahu ke kalian kalau jalur dari Mojokerto ke Bromo itu kurang lebih waktunya itu, durasinya itu 2 jam lebih dikit lah ya, 2 jam lebih dikit. Dengan kondisi jalanan seperti tadi itu lancar karena mungkin hari libur teman-teman, jadi enak jalannya, lancar. Terus juga truk-truk besarnya ya bisa dibilang ya minim lah ya karena hari libur. Tapi Mas Khairul nggak tahu kalau hari biasa gimana. Nah untuk di Bromo sendiri itu sepertinya itu kalian akan banyak berpapasan ataupun bertemu dengan kendaraan-kendaraan pickup sayur ya. Nah itu menurut Mas Khairul kalian harus hati-hati karena kan
pickup sayur ini kan juga mengejar durasi waktu ya, karena dia kan bawa sayur, jadi gimana sayur itu bisa didistribusikan baik ke kota, tidak busuk. Jadi dia harus ngejar waktu. Dia dengan tanda kutip ya semi ngebut. Ya, ngebutnya itu ngebut yang beralasan karena mengejar kualitas sayur untuk dia kirim atau dia distribusikan ke pelanggannya. Jadi buat teman-teman cukup hati-hati, biarpun kalian sudah sering lewat sini ataupun hafal, ya saran Mas Khairil ya tetap kudu ini waspada. Oke, kita lanjutin. Masih sama seperti tadi, di kanan kiri kita itu pohon pinus, teman-teman. Pohon pinus ini salah satu pohon yang katanya itu gampang terbakar, teman-teman. Sangat gampang itu untuk sangat bersahabat dengan api gitu ya. Oke, jalurnya hari ini terpantau sepi, mungkin ramai ya, tapi yang sudah ada di daerah Gunung Bromo semua. Keren teman-teman. Wih, nah, di sini tuh banyak tikungan yang patah seperti ini sih, teman-teman. Nah, tikungan yang seperti kayak putar balik tikungannya. Nah, itulah kenapa Mas Khairil bilang pastiin kondisi motor kalian itu dalam keadaan prima. Dan Mas Khairil saranin motornya itu bukan matic, karena tanjakannya banyak tanjakan yang berkolaborasi dengan tikungan. Jadi dia nggak cuma tanjakan, dia sekalian tikungan juga. Wah, jalurnya ekstrim banget. Keren banget. Wah, ada Sun Gokong. Wih. Itu. Lari-lari dia, guys. Waduh. Ini kalau teman-teman tahu tuh kanan kiri jurang loh, guys. Ini jurang ya. Nah, kalau gini ini kanannya lereng, kirinya kita tuh adalah jurang. Nah, di sini banyak sepertinya itu udah lingkungan ini ya, kera.
ini jeep-jeep yang ada di Bromo teman-teman. Jadi kalau Mas Khairil nggak salah tuh, kalau kalian sewa satu jeep itu kalau weekdays itu sekitar 500 ribuan, tapi kalau weekend gini ataupun hari libur sekitar 700 ribu teman-teman. Jadi worth it lah menurut Mas Khairil. Nah, idealnya satu jeep itu bisa muat 4 orang, jadi kan bisa urunan sekitar 200 ribuan ya. Jadi buat kalian itu sudah free ini bahan bakar, jadi nggak usah mikirin bahan bakar ya. Jadi buat kalian yang dari luar kota nggak usah khawatir, nanti yang bawa kendaraan mobil atau roda 4 lainnya bisa parkir, nanti ada tempat parkirnya, langsung masuk ke penyewaan jeep. Tapi saran Mas Khairil, kalian lebih baik sudah booking ya, karena takutnya kan udah bawa kendaraan pribadi ke sini, niatnya pengen jalan-jalan ke lautan pasir di Bromo, tiba-tiba jeepnya penuh, tidak ada. Nah kan sayang ya, sudah jauh-jauh akhirnya hasilnya zong. Jadi lebih baik sudah di booking. Kecuali kalian bawa sepeda motor ya, sepeda motor sih ya bebas-bebas aja sih. Wih. Hah? Bakso ta? Oh ya, foto ta. King Kong belum nyampe ini. 7 menit lagi. Ya nggak apa kalau pengen foto sini dulu. Nah ini dia teman-teman nih, keindahan Gunung Bromo. Nah tapi kata penduduk setempat ini bukan Gunung Bromo ya, Gunung Batok namanya. Ya jadi ini gunung yang apa namanya menjadi ikon ya Bromo. Nah, ini lautan pasirnya. Duh, keren banget. Nah, jalan di Bromo ini menurut Mas Khairil bagus teman-teman. Jalannya keren. Memang tidak terlalu lebar, tapi kondisi jalannya, aspalnya ya kualitasnya sih oke sih. Cuman mungkin tadi ya yang masih daerah bawah itu tadi yang mungkin kualitas aspalnya mungkin bukan kualitas aspal ya, karena mungkin udah lama aja tidak diperbarui. Iya, ada temen itu. Nah kita ke Gunung Batok. Nah biasanya ini kalau pagi tuh rame banget teman-teman, full ini di sini nih. Nih Bromo Tengger Semeru. Oke kita lanjut. Nah perjalanan kali ini dengan cuaca ya, disponsori dengan cuaca yang cukup cerah. Sepertinya akan menuju panas ini cuacanya. Cuman ya karena Bromo adem, jadi kalian ya bisa dibilang cukup inilah ya, panasnya itu cukup termaklumin. Mungkin karena ini masih jam 9 ya. Keren jalurnya guys. Wih. Oke. Nah ini seperti lihat di sebelah kanan bekas longsor. Wah
Ush. Kabel apa ini, Heng? Masa ini apa namanya, Flying Fox? Hah? Nah teman-teman, sambil kalian lihat pemandangan, sambil Mas Khairil ngevlog juga ya, Mas Khairil putarin lagu asik ya. Jadi teman-teman bisa nikmatin perjalanan ini juga sambil menikmatin lagu-lagunya. Oke? Ini tah, itu tah, dulu berarti iya tempat kita dulu. Mana mau parkir tah? Nah, kita menuju Bukit King Kong. Mungkin perjalanan sekitar 200 meter. Bu. Ya. Jadi sesuai permintaannya Mbak Pia, kita coba jalan ngelihat ada apa di Bukit King Kong. Gimana perjalanannya? Nah, ini dia. Aduh. Motor tadi kita tinggal di ini teman-teman, kita tinggal di bawah. Ya mudah-mudahan lah, bismillah aman ya. Dikunci setir. Wah, kelihatan. This place, but it's when the road finish, it will be very best. Wah, nggak kelihatan teman-teman. Full kabut. Full kabut. Full kabut. Nggak kelihatan. Google Map. You can open the Google Map and go to this. It's a best. Nah, kita ngelanjutin perjalanan lagi.
mencari di manakah Bukit King Kong ini sebenarnya. Masih ada tuh lur. Ini sudah jam 11 siang teman-teman, tapi cuaca masih terasa adem banget, terasa dingin. Nggak tahu nanti kalau di lautan pasir gimana, cuman ini Mas Khairil rasa ini cukup dingin. Nggak tahu nih berapa derajat ini. Wush, keren. Nah, ini kita sedang menuju turunan yang cukup ini ya teman-teman ya, cukup legendaris. Karena ini nanti jalannya itu nggak tahu ya, dulu sih kurang begitu bagus, cor-corannya sih pecah-pecah teman-teman. Nah, terus berpasir dan turunan, jadi biarpun kita rem kadang masih selip aja dia. Nah, di sini untuk mobil pribadi sudah tidak boleh masuk sih guys. Ya, jadi buat teman-teman yang pengen bawa mobil di sini, apa namanya, teman-teman yang lewat sini tuh wis harus sudah sewa jeep kalau kepengen naik roda 4. Oke, ini turunan terus. Nah, kita memasuki yang curam ya. Nah, ini dia teman-teman, kita mulai memasuki. Nah, ini pesepeda biasanya, pesepeda gunung yang kepengen nyobain lautan pasir tapi menggunakan sepeda dayung. Nah, itu bisa sewa pickup teman-teman. Keren banget. Tapi nggak tahu ya, ini mungkin menurut Mas Khairil ya karena musim agak panas nih ya, jadi apa namanya, akhirnya mungkin agak kering ya. Tadi Mas Khairil juga ada tanya kemarin di mana sih yang kebakaran karena pre-wedding itu. Ya katanya sih masih di sekitaran ini, Gunung Batok. Gunung Batok itu gunung yang ini tadi kelihatan seperti ya kita sebut Gunung Bromo, itu sebetulnya Gunung Batok teman-teman. Nah, turunan nih guys, cus. Nah, ini legend banget nih turunan ini. Nah, memang harusnya tuh nggak boleh langsung ini, langsung diselesaikan turunannya. Kadang-kadang harus istirahat tadi di poin A-nya tadi. Jadi kan ada seperti space kosong. Nah, itu biasanya tuh harus istirahat dulu di situ buat mengondisikan rem. Nah, atau di sini nih. Nih teman-teman, nih di tempat istirahatnya nih.
karena ini curam banget. Nah ini tambah curam terus. Nah tuh yang kuat cuman mobil-mobil gini nih. Nah serem kan. Jadi enggak lah, jangan di sini tuh jangan apa namanya, kalau motornya nggak layak atau nggak fit jangan coba-coba lah. Pastiin dulu kampas rem, terus kalau yang motor sport koplingnya gimana, kampas rem, kopling tuh penting banget. Nah ini tikungannya nih cus. Nah, si dia lagi nih penghuninya. Nah, kita sudah ada di lautan pasir, guys. Assalamualaikum Bromo. Nah, kok ada truk ini? Terus kok ada truk ya? Wah ini dalam pasirnya kayak tuh aneh yang dalam pasirnya lagi. Cus 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 cus. Apa picek aja tersesat tuh tengok tuh. Berarti udah lama nggak ada hujan ini. Oh itu ada pohon Hanara. Sih. Wih mulai ini Rek. Lihat mana gitu. Masa kayak Om Roji Rek ditandu ya. Di balik sajak yang kau tulis itu ada air mineral yang menjadi saksi saat kita menunggu di halte malam hari. Bukan tangan yang ku genggam saat itu, tapi masa depan yang indah menunggu cerita selalu terkait. Padahal cita-cita masih jauh tertuju. Waktu terasa
lambat, hujan pun terasa hangat. Walau malam begitu dekat, kita berani Nah, ini buat kalian nih jalurnya ini pastiin lah ini ya, ini kalau bisa motor-motor yang bener-bener adventure ya, dalam arti sesungguhnya jangan pakai motor rumahan kalau kondisi kemarau ya teman-teman ya. Mungkin menurut Mas Keril kalau dia misalnya nih pas musim hujan harusnya asik kok, harusnya asik ya. Terus musim hujan ini mungkin karena mungkin pas musim kemarau, jadi pasirnya itu sepertinya itu sudah lama tidak kena hujan, akhirnya kering. Nah karena kering itu dia kerasa dalam pasirnya. Nah buat kalian tuh yang pengen kesini nih usahakan ya plus minus ya, mungkin musim hujan itu akan dinginnya itu mungkin akan banget ya, tapi untuk naik motor ya enak. Nah ini kita nggak bisa ngebut, ini lari 20 aja nih dari tadi teman-teman. Karena takut selip kan. tak baik kita tunduk. Ada kalanya menantang, kadang nasib tak jua datang. Ada tipe manusia saat logika tak bekerja, dia baru menggunakan keyakinan. Oh sore sampaikan dan tujukan. Apakah terang akan datang? Mungkin dia menghilang di balik awan putih. Tak baik kita tunduk. Ada kalanya menantang, kadang nasib tak jua datang. Ada tipe manusia saat logika tak bekerja, dia baru menggunakan keyakinan. Oh sore sampaikan dan tujuan.